Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kita membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 20, nubuat mengenai Mesir dan Ethiopia. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan. Haleluya. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah tanggalkan sandalmu, tanggalkan kasutmu. Lalu apa hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang coba kita pelajari bersama, yang coba kita dalami. Sebelum kita masuk kepada tema tanggalkan sandalmu, maka kita lihat beberapa kejadian yang terjadi dalam minggu ini. Kita dikagetkan dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala berapa? 402, yang dimana seluruh prajurit TNI Angkatan Laut, prajurit yang sangat handal, semuanya wafat. Dan oleh karena itu kita memberikan penghormatan melalui ibadah ini. Kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kembali ada prajurit-prajurit yang handal yang sungguh menjadi alat di dalam bangsa ini. Kita juga dikagetkan oleh penembakan seorang jenderal yang adalah BIN di Papua oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata yang sekarang sudah diubah statusnya menjadi teroris. Kita dikagetkan oleh berbagai kejadian-kejadian alam. Kita juga diingatkan oleh Tuhan melalui kejadian yang terjadi di India, di mana semakin merebaknya, bukan cuma merebak saja, sampai sudah tidak lagi tertampung di dalam rumah sakit, dan mobil-mobil dipakai untuk tempat untuk menghirup oksigen. Dan begitu banyak orang tergeletak di jalan-jalan, mati, meninggal dunia tanpa penanganan. Ini akibat daripada kelalaian daripada masyarakat yang menyepelekan daripada protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak boleh, ini tahun yang lalu sudah saya katakan pada bulan Mei, kita tidak boleh mengatakan ini mah nggak ada apa-apanya, ini COVID-19, ini corona ini nggak ada, ini adalah buatan. Terserah dia mau buatan, mau setan, mau apapun dia, tapi corona ada, dan pemerintah sudah berupaya, sudah berjuang untuk mencegah, tetapi masyarakat sering mengabaikan dan bahkan melecehkan. Pemerintah sudah mengingatkan kita. Jadi nanti kalau ada yang tergeletak, mati sia-sia di jalan, jangan disalahkan siapapun, jangan disalahkan pemerintah. Nah, oleh karena itu apa hubungan mengkaitkan dengan kasut sandal ini? Tanggalkan sandalmu, tanggalkan kasutmu. Dan ternyata sandal ini bukan cuma sekarang dibicarakan, bukan sekarang ini dihebohkan, bahkan di dunia dibicarakan, di sorga pun dibicarakan, di neraka pun dibicarakan, namanya sandal. Di perjanjian lama dibicarakan, di perjanjian baru dibicarakan, di istana negara dibicarakan, di kantor-kantor dibicarakan, di pasar dibicarakan, di jalan-jalan dibicarakan, yang namanya sandal. Begitu hebohnya, luar biasanya terkenalnya ini sandal. Tapi orang sering menyepelekan, sama dengan menyepelekan corona. Nanti kita akan lihat apa sih hebatnya ini sandal, apa hebatnya ini kasut. Kita baca sama-sama temanya supaya bisa kita lihat ke belakangnya nanti, ke depan. 3, 2, 1. Tanggalkan sandalmu. Kita ulang sekali lagi dengan kasut. Tanggalkan kasutmu. Yesaya 20 ayat 1 sampai 6 sudah kita baca. Apakah makna dari sandal-sandal dalam Alkitab?
Waktu saya renungkan selama 4 hari berturut-turut saya renungkan, baik di jalan, baik di tempat tidur maupun waktu duduk, baik di dalam pesawat, saya renungkan apa ini masalahnya sandal ini. Kemudian saya lihat kaki saya, oh ternyata ada sandal. Ternyata sandal ini dibicarakan di dalam perjanjian lama. Ini dia sandal. Lambang kekerasan. Ternyata sandal ini adalah, kasut ini adalah lambang dari kekerasan. Pertama. Dan juga engkau mengetahui apa yang Yoab anak Zeruya berbuat terhadapku, dan apa yang ia perbuat kepada kedua panglima Israel, yakni Abner anak Ner dan Amasa anak Yeter, bahwa dia membunuh mereka dan menumpahkan darah perang pada saat damai, dan melumuri ikat pinggangnya serta kasut kakinya dengan darah perang. Pada saat damai, sudah damai, Indonesia sudah damai, tiba-tiba ada orang yang menumpahkan darah, ada orang yang melakukan kekerasan. Ini adalah suatu lambang bahwa ada saja orang-orang yang melakukan kekerasan sekalipun ada damai, sekalipun negara itu damai. Pemerintah sekarang dan para tokoh-tokoh, para tokoh agama dalam tanda kutip, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh nasionalisme membawa negara ini untuk damai, supaya pembangunan, supaya apa yang dicanangkan oleh pemerintah kerja membangun negara ini berjalan dengan baik, dan negara kita menjadi negara yang maju. Ada amin? Tapi di tengah-tengah itu ada saja orang-orang yang tidak mau damai. Ada saja orang-orang yang mau menumpahkan darah, melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan, melakukan penembakan. Makanya di sana dikatakan itu yang pertama. Yang kedua, sandal adalah lambang kerakusan. Mengeluhlah dengan diam-diam, janganlah membuat ratapan kematian. Ikatlah serbanmu, ini pakai orang serban, dan kenakanlah kasut pada kakimu, dan janganlah menutupi kumismu, dan roti orang-orang itu janganlah engkau makan, dan serban akan ada di kepalamu serta kasut di kakimu. Kamu tidak akan meratap ataupun menangis, tetapi kamu akan membusuk di dalam kesalahan-kesalahanmu. Dan setiap orang yang akan mengeluh kepada saudaranya setelah kedapatan kesalahan mereka, baru mengeluh pakai jubah agama, pakai serban, dan ternyata satu persatu terungkap, dibuka ke permukaan, dinyatakan kebenaran dan dinyatakan salah, kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Masih mendingan penjara di dunia. Kalau di penjara di dalam neraka bagaimana? Semua di sini adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Yang ketiga, sandal adalah lambang pelanggaran. Ini di rantai. Kenapa? Rantai itu adalah lambang pelanggaran. Amos pasal 2 ayat 6 dan 8 ayat 6. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Israel, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab mereka telah menjual orang benar demi perak, dan orang miskin demi sepasang apa? Kasut. Pergi orang beribadah, sandal dicuri, ya dirantai. Masa engkau pergi beribadah? Jangan-jangan juga itu sebabnya kita pakai semua sepatu masuk ke dalam gereja, ya, karena kita ketakutan sandal kita diambil sama jemaat yang lain. Tapi di sini semua anak-anak Tuhan. Ada amin? Haleluya. Itu dia saudara. Jangan sampai biarkan sepatumu, kasutmu, sandalmu dirantai. Bayangkan sandal aja dirantai, apalagi hidupnya, apalagi jiwanya, apalagi fisiknya dirantai, dimasukkan. Nggak ada orangnya pun sandalnya aja udah tandang daripada lambang pelanggarannya, bahwa dia melanggar. Sandalnya pun harus dirantai. Ini sandal-sandal ini bukan buatan saya Bapak Ibu. Saya nggak punya pabrik sandal. Ini semuanya kreativitas para pribadi-pribadi yang saya nggak kenal namanya di dalam Google. Ini baru 3 lambang. Pertama tadi di dalam perjanjian lama adalah lambang kekerasan. Yang kedua lambang kerakusan. 3 lambang pelanggaran. Mari kita lihat selanjutnya di dalam perjanjian baru. Ternyata dalam perjanjian baru, sandal, kasut adalah lambang keajaiban. Itu yang pertama. Mau pilih mana? Lambang yang tadi di atas 3 atau lambang yang berikut ini? Yang pertama lambang
keajaiban. Mari kita baca. Kita baca bersama-sama. Yesaya 20 tadi yang sudah kita baca ayat 3. 3, 2, 1. Dan Yahweh berfirman, sama seperti hambaku Yesaya telah berjalan telanjang dan tanpa kasut selama 3 tahun, suatu tanda keajaiban atas Mesir dan Ethiopia. Haleluya. Gak punya kasut selama 3 tahun dia berjalan secara telanjang, tapi kakinya tidak kena duri. Dia tidak mengalami yang namanya dingin, tidak mengalami namanya panas. Bahkan lambang keajaiban. Kita ingat kejadian bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus berjalan di atas air, lalu kemudian Petrus turun ke dalam danau dan dia berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air dengan pakai kasut dan dia tetap tidak tenggelam. Ajaib. Yang kedua, lambang pemeliharaan Yahweh. Ulangan pasal 29 ayat 5, saya baca kepada kita. Dan aku telah memimpin kamu 40 tahun di padang gurun, pakaianmu tidak rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak rusak di kakimu. Kasut itu setia loh, paling setia. Kemana saja kita pergi, mau ke padang pasir, mau ke sungai, mau ke hutan, mau ke mana saja, mau ke WC sekalipun, dia tidak pilih. Ini adalah lambang pemeliharaan. Jadi makanya jangan takut dalam hidup ini. Jangan khawatir di dalam hidup ini. Jangan was-was dalam hidup ini. Serahkan hidup kita untuk dipelihara oleh Tuhan. Serahkan hidup kita dipelihara oleh Bapa Yahweh. Kenapa? Karena dia adalah pemelihara yang sejati. Ada amin? Pada waktu umat Tuhan berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka berkeliling, berputar-putar di padang pasir selama berapa tahun? 40 tahun. Kasut yang ada di kaki mereka, sandal yang ada di kaki mereka tidak usang. 40 tahun tidak pernah mereka ganti. Bahkan pakaian yang mereka pakai tidak pernah mereka ganti. 40 tahun mereka pakai pakaian yang sama, tidak usang. Pakaian yang dari luar saja dipelihara oleh Bapa kita. Apalagi kita sebagai anaknya, apalagi kita sebagai umatnya, apalagi kita sebagai orang yang cinta kepadanya. Dia pelihara. Pengalaman saya baru hanya 2 hari di Jakarta, kemudian saya diambil antigen, di swab, masukkan ke hidung. Yang pertama lolos, ambil, naik ke Jakarta, naik pesawat, lalu pulang. Hari itu juga saya ambil antigen, hari itu juga saya ambil tiket. Waktu tes pertama, saya menghadap tim medisnya. Waktu di Jakarta nggak bisa menghadap, harus membelakangi tim medis, kemudian duduk di kursi, lalu silakan menghadap ke atas Pak, katanya. Jangan bergerak ya Pak, menghadap ke atas, masukkan, sampai mentok, udah mentok baru ditarik. Nggak sakit kok. Saudara Budi waktu itu mengantar saya. Nah, lalu kemudian yang di belakang saya tadi udah antrian masuk juga. Tapi begitu mereka kira-kira beberapa waktu kemudian, kurang lebih 40 menit, kami sudah duduk. Yang punya mereka keluar, yang punya mereka diserahkan. Tapi yang punya saya tadi tiba-tiba diangkat mic. Bapak Avolo Warubu, kami mengharap menghadap. Hati saya bilang, aduh, dalam hati saya, ini gak bisa lagi saya bersama dengan Budi ini. Gak bisa saya lah. Saya harus mencari di mana ini nanti. Aduh, bagaimana? Terus seperti itu. Saya serahkan KTP. Saya bilang, ada apa ini? Entah ada yang salah di KTP, di fotokopi atau menulis tadi. Kira-kira 10 menit, 15 menit kemudian keluar. Jadi saya nggak bisa lagi membaca. Saya bilang, jangan-jangan. Saya serahkan kepada Saudara Budi. Tolong Bud, baca baik-baik ya. Dia ternyata juga dalam hatinya begini. Karena itu dia cerita di atas motor kepada saya. Dia bilang, Pak, hati saya tadi juga begini Pak. Bagaimana nanti Bapak ini mau dibawa kemana ini Bapak? Kami ketawa-ketawa di atas motor setelah terima hasil. Dia bilang, bersih Pak, negatif Pak. Ditulis lagi besar-besar negatif. Saya bilang, benar, coba baca lagi sekali lagi, mana tahu mata kita agak
Dibaca, enggak aman Pak, udah begini-gini cara membacanya juga. Udah boleh kita pergi. Habis itu, kenapa tadi? Enggak apa-apa Pak. Tanya sama orang yang enggak apa-apa Pak, hanya untuk mencocokkan registrasinya aja. Waduh, saya kira bikin deg-degan aja kita. Nggak Pak, sabar Pak, sabar. Udah habis itu pulang langsung ke bandara dan aman. Jadi Lydia udah marah sama papanya, marah sama bapak karena kenapa? Begitu turun dari pesawat itu, dia bilang, siapa yang bawa motor Bang? Saya bilang, Papa aja. Begitu bawa motor itu nggak terasa lagi, ting! Itu udah mau 90, 80, 90. Dia bilang, nggak mau lagi saya jemput-jemput Papa lagi. Dia bilang gitu. Apalagi nggak ada ini kan, nggak ada hambatan dari bandara itu. Dia bilang, Papa berhenti, paling kencang 60 aja lagi. Bikin shock aja kita, marah-marah sampai di rumah. Saya diam aja, memang salah saya. Kenapa nggak terasa? Karena udah merasa bebas. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita diuji. Kadang-kadang dalam hidup kita berhadapan dengan sesuatu hal. Tapi nggak usah khawatir. Saya bertemu dengan jemaah kita di Jakarta. Saya bilang, mantap kalian nih. Apa yang saya khawatirkan justru terbalik. Saya bilang, mantap. Lajukan hidupmu. Nggak usah khawatir apapun. Jadi ada sukacita itu, saudara. Amin. Jadi Tuhan itu pelihara. Ini di atas ini katanya apa? Ingatlah, jika kita susah, ada yang lebih susah dari kita. Jika kita miskin, ada yang lebih miskin dari kita. Bersyukurlah apa yang ada pada kita. Yesus Tuhan kita, dia sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia sudah menderita supaya kita tidak menderita. Jadi jangan bersungut-sungut dengan segala kesusahan yang ada, tapi bersyukur saja. Kasut atau sandal adalah lambang pemulihan hak. Siapa yang dipulihkan haknya di dalam Alkitab? Seorang anak yang tersesat, seorang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 22. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ambilkanlah jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya. Ini adalah lambang pemulihan haknya, diperbaiki hidupnya. Yang keempat, lambang pembebasan atau lambang Paskah. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tertulis, dan beginilah kamu harus memakannya, pinggamu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu, dan kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Paskah bagi Yahweh. Tahu ini Bapak Ibu, kejadian ini yaitu pada waktu ada 10 tulah di Mesir. Lalu nanti malaikat Yahweh lewat. Tapi sebelum lewat, dia disembelih dulu anak domba. Dan darah daripada anak domba itu diletak pintu-pintu dan di pagar rumah umat Tuhan ini. Dan di mana ada darah anak domba, malaikat ini melewati, dan di mana pintu-pintu rumah tidak ada darah, akan bumi hanguskan, akan dibunuh. Jadi adalah lambang Paskah pembebasan. Di zaman Yesus itu lambang kemuliaan. Yang kelima, kasut adalah lambang kekudusan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33. Akan tetapi Yahweh berfirman kepadanya, lepaskanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di atas engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi lepaskan semua kekerasan tadi dalam hidup kita. Lepaskan semua kerakusan tadi dalam hidup kita. Lepaskan semua pelanggaran-pelanggaran tadi di dalam hidup kita. Lalu kemudian jaga hidup kudus. Ada amin. Jangan hanya gara-gara uang kita melakukan dosa. Kita marah kepada saudara kita. Hanya gara-gara uang kita ngambek di gereja. Jangan. Ini dikutip di dalam Keluaran 3 ayat 5. Lalu dia berfirman, janganlah mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi dalam hidup kita harus ada tanah kudus. Rumah kita harus kudus. Tempat kita tinggal harus kudus. Tempat tinggal kita harus bersih dari semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang dua terakhir, kita baca 3, 2, 1. Lambang kemuliaan dan otoritas. Kasut yang sudah dibersihkan,
kasut yang sudah diserahkan kepada Tuhan itu adalah lambang kemuliaan dan otoritas. Matius 3 ayat 11. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan, tetapi yang datang sesudah aku, dia terlebih dahulu berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membuka kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam roh dan kekudusan, dalam roh kudus dan api. Ini adalah lambang pembersihan, lambang penyucian. Ini adalah lambang otoritas kemuliaan. Yohanes Pembaptis nabi terakhir. Jadi nabi terakhir di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian ada rasul-rasul, setelah itu baru rasul-rasul. Jadi nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis, bukan yang nabi ke-26, bukan. Di dalam Alkitab itu ada kurang lebih 40 nabi. Nah, nabi terakhir yang menyambungkan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis. Dan itu teruji. Sudah dinubuatan terlebih dahulu kenabiannya. Jadi kalau si Paul Jang itu belum dinubuatan. Saya nggak tahu kitab mana dia dinubuatan. Saya udah cari-cari tapi nggak ketemu. Di dalam Alkitab jelas nggak ada. Yang dimuatkan menjadi nabi terakhir itu dalam Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Makanannya belalang susu dan madu. Dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus HaMasiah membaptis dengan Roh Kudus dan api, membersihkan seluruh hidup kita. Cuma si Paul Jang mengatakan, walaupun aku nabi 26, jangan ikut aku. Kalau yang nabi-nabi yang lain itu ikut aku. Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab kepada semua orang dengan mengatakan, sesungguhnya aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih kuat daripadaku akan datang, yang untuk melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mari berikan diri kita untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Orang kalau sudah dibaptis oleh Roh Kudus tidak berani buat dosa lagi, tidak berani lagi merugikan orang lain, tidak lagi menjadi aib di dalam bangsa ini, tidak lagi memberontak terhadap pemerintah yang sah. Kalau orang sudah dibaptis oleh Roh Kudus tidak memberontak terhadap orang tua. Kalau orang sudah dibaptis oleh Roh Kudus akan setia dalam gereja, tidak memberontak terhadap gereja, akan tekun melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, lambang perlengkapan senjata rohani, the armor of God. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita harus rela untuk pergi dan memberitakan Injil, memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil kemanapun berada. Jadi kita harus mempergunakan senjata perlengkapan. Terakhir, di atas kita baca bersama-sama semua ayat itu. 3, 2, 1. Sebab itu kenakanlah selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Oleh karena itu berdirilah teguh sambil mengencangkan ikat pinggangmu di dalam kebenaran, dan memakai baju cirah keadilan, dan mengalasi kaki dengan persiapan Injil damai sejahtera. Di atas segalanya mengenakan perisai iman yang dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah yang jahat yang telah dinyalakan. Jadi sejahat apapun dunia ini, ada yang dapat memadamkannya, yaitu iman oleh kuasa Roh Kudus. Jadi jangan khawatir, tidak ada apa-apanya kekuatan apapun, kekuatan manusia apapun, ilmu gaib, ilmu perdukunan, ilmu sihir, tidak ada apa-apanya. Saya merasakan kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, apalagi hamba Tuhan, disihir, itu 2 kali lipat tembusnya kembali kepada orang yang melakukan itu. Makanya jangan khawatir hidup ini, jalani aja hidup ini dengan penuh sukacita. Ada amin? Diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin.